setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, karena anugerah Tuhan kita bisa memasuki hari terakhir di tahun 2024 ini. Semua hanya karena kasih karunia, lepas kasih karunia Tuhan semata. Tuhan kita maha besar, Tuhan kita maha baik. Terpujilah Tuhan. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa, bersyukur dan mohon berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Juru Selamat kami, terima kasih Bapa buat kasih setia Tuhan. 365 hari Tuhan tolong kami di tahun 2024. Bukan karena kami benar, bukan karena kami baik, bukan karena kami setia, tetapi karena Tuhan maha baik, sabar, pemurah, luar biasa. Kami bersyukur. Mohon ampun buat semua dosa salah kami Tuhan, kepada Tuhan dan sesama kami. Dan mohon kemampuan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Di ujung tahun ini kami ingin mempelajari firman Tuhan. Lebih daripada itu, kami rindu dapat mempraktekkannya. Mohon berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita lihat Mazmur 107. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita sambil kita mendengarkan Alkitab bersuara, tentu dengan hati yang sungguh-sungguh haus lapar akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 107. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota, ke tempat kediaman orang yang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga, dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam.
Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun, dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin, oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar, dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat, dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang, tetapi mereka menjadi berkurang dan membungkuk oleh sebab tekanan celaka dan duka. Ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka, dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan. Tetapi orang miskin dibentenginya terhadap penindasan, dan dibuatnya kaum-kaum mereka seperti kawanan domba banyaknya. Orang-orang benar melihatnya lalu bersuka cita, tetapi segala kecurangan tutup mulut. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, Mazmur 107 adalah mazmur ucapan syukur umat Tuhan yang telah ditebus Tuhan. Ya, bukan karena mereka berbuat baik, layak untuk diselamatkan, tidak, tetapi semata-mata karena kemurahan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan atau bahasa Ibraninya hesed adalah kata yang mengandung dua unsur, kasih dan setia. Itu menunjukkan bahwa betapa baiknya Tuhan kepada umat pilihannya. Kata yang muncul 6 kali menekankan bahwa pertolongan yang Tuhan berikan kepada umat pilihannya karena kasih setianya, 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 karena kasih setianya.
Setiap kali umat pilihannya berseru-seru, berdoa, mencari Tuhan, Tuhan pasti mendengar. Karena Tuhan berbelas kasih dan setianya. Saudara lihat di ayat-ayat itu, ya, di mana Tuhan karena kasih setianya mendengar seruan umatnya. Ayat 6, ayat 13, ayat 19, dan ayat 28. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Ayat 13. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Ayat 19. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Ayat 28. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dikatakan di ayat 7, mereka sudah pusing, terhuyung-huyung seperti orang mabuk, kehilangan akal. Tetapi waktu mereka berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, maka dikeluarkan Tuhan mereka dari kecemasan mereka. Lihat betapa Tuhan baik, Tuhan setia. Setiap kali umatnya berseru-seru, Tuhan pasti menolong. Ya, Tuhan pasti menolong. Tuhan menebus. Tuhan memulihkan. Tuhan melawati. Tuhan memperbaiki. Tuhan memproses. Tuhan menolong. Ya. Ketika badai dahsyat datang dalam kehidupan, Tuhan mendengar seruan umatnya dan Ia menyelamatkan mereka dari kecemasan. Ya. Saudara baca Mazmur 107 ini, maka saudara akan merasakan betapa sukacitanya, baiknya Tuhan, pengalaman hidup kita sepanjang tahun. Ya, ketika kita berdosa, kita berseru-seru mohon ampun dari Tuhan, Tuhan mengampuni dan memulihkan. Ketika kita memberontak daripada perintah Tuhan, kita mengalami masalah, lalu kita berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pemulihan. Ketika orang pilihan Tuhan berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak membuang. Tuhan menyendengkan telinganya. Tuhan mendengarkan seruan anak-anaknya yang menderita karena dosa ataupun bukan karena dosa. Tuhan selalu siap menolong anak-anaknya. Sebab itu, mari kita senantiasa bersyukur, berterima kasih, memuji Tuhan, setia beribadah, semangat untuk melakukan firman Tuhan. Kalau Tuhan kasih kita hidup 2025, mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan perkataan dan perbuatan. Karena Tuhan baik, karena kasih setianya besar selama-lamanya. Tidak ada yang seperti Dia. Lihat saudara di ayat 8, ayat 15, ayat 21, dan ayat 31, ayat 8. Ini ajakan pemazmur. Ya, mulai dari ayat 1 dulu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 8, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Bukankah selama 2024 ini berulang kali Tuhan menolong kita? Amin, haleluya, mari bersyukur. Ayat 15, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ayat 21, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya,
karena perbuatannya yang ajaib, di luar akal, di luar nalar. Perbuatan Tuhan yang ajaib kepada anak-anak manusia. Tuhan baik. Ayat 31 dan 32. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah dikatakan siapa yang mempunyai hikmat, ayat 42 ya, saya langsung ke ayat 42 saudara. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini. Apa itu? Berseru-seru kepada Tuhan dan bersyukur senantiasa dengan perkataan dan perbuatan, dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. 2025 ada di depan kita. Biarlah kita memiliki hati yang bijaksana, karena hidup kita mau takut akan Tuhan, supaya kita mendengarkan perkataan firman Tuhan, merenungkan kasih dan kebaikan hati Tuhan, dan lebih menghargai, mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi. Tuhan akan memimpin orang-orang yang sungguh-sungguh mau hidup hormat, takut akan Tuhan. 2025 tahun kebangunan rohani bagi kita semua. Kita akan dipakai Tuhan lebih maksimal untuk menjadi terang dan garam dunia, untuk menjadi alat Tuhan bagi komunitas kita, supaya banyak orang mendengar, melihat kesaksian hidup kita dari perkataan dan perbuatan, dan akhirnya mereka percaya kepada Tuhan. Itu tujuan Tuhan, mengapa kita masih hidup. Lewat badai, lewat cobaan, kita akan melihat kemurahan Tuhan, kemurahan Tuhan lebih dari segala-galanya. Barang siapa bijaksana, hendaklah ia mendengar perkataanku, renungkanlah kasih dan kebaikan hati Tuhan. Amin, kita akan lakukan. Mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan setiap hari. Terima kasih sampai hari ini Ebenezer, Tuhan menolong kami. Dan 2025 kalau Tuhan masih kasih kami hidup, kami imani Tuhan beserta kami. Immanuel. Kami menyerahkan hidup kami untuk dipakai Tuhan, menjadi alat kemuliaan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, membawa banyak orang mengenal Tuhan. Mohon berkat Tuhan, urapan Roh Kudus atas kami semua, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, wanita, pria, paling senior di antara kami. Sungguh-sungguh dipimpin dan kuasai Roh Kudus, dapat mampu menghasilkan buah Roh Kudus. Nama Tuhan kami muliakan, nama Tuhan kami tinggikan. Kami mengalami penyertaan Tuhan hari lepas hari, dan kami siap untuk menjadi imamat yang rajani, orang-orang yang tambah hari tambah kudus, tambah hidup benar, supaya dapat menceritakan kepada banyak orang pengalaman-pengalaman hidup kami bersama Tuhan. Ini kami Tuhan, pakailah kami menjadi alat-alat kemuliaan Tuhan. Segala yang bukan dari Tuhan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Urapan baru dari Roh Kudus menguasai roh, jiwa, tubuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat tahun baru 2025 saudaraku yang kekasih. Immanuel, Allah beserta kita. Amin.
Yang